penglibatan diri manusia ke dalam aktivitas lingkungan adalah guru yang paling baik. Kalau kita ngomong gitu, masuk hari sekarang dia masuk, tapi begitu kuliah selesai keluar lagi dia. Tetapi kalau kita ajak dia, ini loh rusak lingkungan ini, coba kita sama-sama kita perbaiki, maka dia akan bergairah. Jadi peran serta masyarakat menjadi kunci, menjadi mutlak. Banyak orang mengatakan bahwa atau sementara orang yang ingin membenarkan kemarukannya, keriaannya itu mengatakan bahwa sebagai seorang high achiever dia harus berusaha lebih baik. Agama dikatakan seringkali menjadi semacam stopper dari high achiever tadi. Padahal di sisi lain kita mengetahui dengan jelas bahwa agama juga mendorong sesuatu untuk bekerja lebih baik. Tapi tidak berarti bahwa orang itu high achiever menjadi sesuatu yang maruk, sesuatu yang lupa diri. Ya. Masalahnya high achiever di bidang apa, dalam hal apa? Setiap manusia mempunyai semacam tujuan hidup. Maka pertanyaan menjadi, apa tujuan hidupmu? Ya. Kau hidup ini di dunia ini untuk apa sih? Gitu. Ya. Dalam kaitan ini, kerangka acuan bagi manusia adalah Al-Quran. Jadi, dan dalam Al-Quran itulah kita cari apa sih tujuan hidup itu, mengapa kita hidup, untuk apa kita hidup. Maka selalu kan di dalam sholat kita sebut, matiku, hidupku, lillahi rabbil alamin. Jadi saya suka pusing kepala saya itu ya, kalau tiap kali, 5 kali sehari kita sebut itu, lillahi rabbil alamin. Mengapa itu tidak menjadi pedoman bahwa hidupku sekarang, kerjaku sekarang, perbuatanku sekarang, tanganku yang sekarang menandatangani macam-macam, harus lillahi rabbil alamin. Maka tidak mungkin surat tanda tangan ini dipakai untuk korupsi. Tidak mungkin itu dipakai untuk menipu. Jadi kalau sholat itu betul gitu. Jadi high achiever, tapi kalau achievement hasilnya dicapai bukan lillahi rabbil alamin, maka itu tidak syah, itu tidak masuk dalam hitungan. Yang menentukan apakah seseorang high achiever atau tidak bukan mereka yang hidup di dunia, tapi akhirat nanti. Jadi dalam kaitan itu, tujuan hidup kau letakkan jelas, mengacu kepada kitab Al-Quran. Dari sana kau tarik apa tolok ukur untuk menjadi high achiever itu. Dan itu yang kau kejar. Dan itu sebabnya istilah bahwa bukan kita sedang mewariskan, tetapi kita sedang meminjam dari anak cucu kita. Betul. Ya. Jadi isi alam ini bukan milik kita toh. Isi alam ini kan bukan kita yang membuat. Jadi kita ini dititipkan isi alam ini. Alam itu milik Tuhan. Kita hanya dititip untuk dikelola sebagai khalifah, dipinjamkan pada kita untuk dimanfaatkan, tetapi suatu pinjaman tidak boleh dirusak. Gitu. Karena kita tahu bahwa yang dipinjamkan pada kita harus nanti terus bisa dipinjamkan lagi kepada anak cucu kita. Maka akan kurang ajar kita kalau kita menggunakan pinjaman itu begitu habis sampai keturunan kita mewarisi kehancuran. Sisa-sisanya pun tidak. Sisa pun tidak. Ya, betul. Prof, waktu Prof menjadi menangani Menteri Negara KLH ini, Prof, ada istilah yang menarik. Sebagai Menteri Negara kan Prof tidak mempunyai, katakanlah, tidak mempunyai pasukan, Prof ya. Tapi Prof berhasil menggerakkan alma mater. Prof berhasil menggerakkan masyarakat, walhi, ya. Kita mengenal bersama Erna Witular dengan kegiatan-kegiatannya, ya. Barangkali Prof bisa berbagi kiat itu, Prof. Ya, kami di pusat studi lingkungan di universitas seringkali mengatakan bahwa ayah kita Menteri PDNK, tapi paman kita adalah Menteri KLH, gitu loh, Prof. Ini bagaimana, Prof,
agar itu menjadi Ya. makin memasyarakat, Prof. Jadi dasar pikiran adalah perusak lingkungan bukan binatang, bukan tumbuh-tumbuhan, tetapi manusia. Maka kalau kita ingin menyelamatkan, mengembangkan lingkungan, jawabannya adalah kau rebut manusia itu. Nah, merebut manusia untuk ikut membangun lingkungan. Bagaimana merebut manusia untuk membangun lingkungan itu? Saya punya satu kesimpulan, jangan kau makai indoktrinasi, makai pidato-pidato macam-macam itu ya. Tetapi satu cara yang paling baik adalah libatkan dia. Jadi penglibatan diri manusia ke dalam aktivitas lingkungan adalah guru yang paling baik. Kalau kita ngomong gitu, masuk hari sekarang dia masuk, tapi begitu kuliah selesai keluar lagi dia. Tetapi kalau kita ajak dia, ini loh rusak lingkungan ini, coba kita sama-sama kita perbaiki, maka dia akan bergairah. Jadi peran serta masyarakat menjadi kunci, menjadi mutlak perlu. Karena melalui peran serta masyarakat, kita mendidik masyarakat itu untuk menjadi pengembang, pembina lingkungan. Dan orang itu mau berperan serta kalau diberi pengakuan, diberi hak menjadi subjek, bukan objek. Dan diberi recognition, pengakuan. Maka kehadiran lembaga swadaya masyarakat, langkah peran serta, munculnya penghargaan Kalpataru, semua hal-hal ini dilandasi pada satu alur pikiran bahwa kau manusia adalah penyelamat lingkungan, karena itu maka kau harus ikut serta, kau diberi hak untuk berperan serta, dan kau diakui, dihargai kalau memberikan prestasi yang baik. Dan saya perhatikan setiap orang itu hidup di dunia ini betul mencari sesuap nasi, mencari makan, minum dan segala macam, tapi di lebih dari itu orang itu mencari pengakuan, mencari recognition bahwa aku ini ada, aku ini eksis. Harga diri yang penting. Nah, maka melalui peran serta harga dirinya diangkat. Ada yang demikian, melalui pintu masuk mengangkat harga diri manusia itu terlepas satu energi yang mendorong si masyarakat aktif mengembangkan lingkungan. Bahkan sikap seperti ini sedikit banyak telah berhasil ditanam di kalangan pengusaha yang katanya berorientasi hanya pada keuntungan mereka. Ya, mereka mulai melihat bahwa menjaga lingkungan di sekitar pabrik yang minimal, tidak membuang limbah secara sembarangan, tidak menghitung bahwa kalau saya mau membuang limbah kok kompetitor saya tidak dihukum, sedangkan saya bikin water treatment baik, ya tidak dapat menghargai. Barangkali ini ya, Prof, yang harus ditanamkan, Prof. Ya, dan ini tren yang saya lihat akan berkembang di dunia, bahwa di dalam persaingan globalisasi ekonomi, tidak lagi keuntungan, profit, laba yang maksimal yang penting, tidak lagi itu yang menjadi dominan, tetapi cara bagaimana laba itu diperoleh. Aspek kualitas, aspek kualitatif. Masyarakat sekarang tidak lagi hanya mau membeli, tapi bertanya membeli barang yang dibikin cara bagaimana. Apakah barang itu dibikin dengan merusak lingkungan? Maka ada keengganan dari publik. Jadi saya lihat masyarakat itu sekarang mulai, masyarakat dunia umumnya semakin peka terhadap unsur-unsur yang tidak lagi materialistis, kuantitatif, tapi sudah kepada hal yang kualitatif. Ingin agar aku berkonsumsi tetapi tidak merusak lingkungan. Karena itu maka eco-labeling akan menjadi mode nanti di masa depan. Yang jelas adalah dunia usaha, para pengusaha akan diuntungkan kalau dia tidak terpaku hanya pada laba maksimal, tetapi juga sekarang memperhatikan bagaimana cara laba itu dibangun, cara laba itu dicapai. Kalau laba itu diperoleh dengan menipu, dengan macet kredit, dengan macam-macam yang enggak betul, itu apresiasi publik
akan melecehkan itu. Jadi kita berada sekarang pada satu tingkat pembangunannya di mana orang tidak cukup puas dengan aspek kuantitas saja, tapi sudah menuntut kualitas. Cara bagaimana kau hasilkan produk-produk tadi. Dalam kaitan itu, maka aspek lingkungan menjadi penting, tapi di balik itu ada aspek moral. Dan moral ini lama bertambah mencuat ke atas apabila di dunia aspek moral dilecehkan. Jadi dalam kaitan ini saya kira sangat penting bahwa agama diaktualisasikan demi keberlangsungan hidup masyarakat, pengusaha maupun masyarakat ekonomi dan bangsa umumnya. Jadi itulah program yang Prof kembangkan ketika itu, menanamkan ambang malu yang jelas, ya, dengan kata lain tanggung jawab terhadap lingkungan, Prof. Tetapi hal itu rasanya tidak mudah, Prof. Ya. Kita harus melalui satu masa yang tidak sedikit, yang cukup panjang. Tetapi barangkali Prof mempunyai satu harapan atau terhadap remaja kita yang seringkali dituduhkan sebagai penikmat teknologi dan bukan pemanfaat teknologi ini, Prof. Para generasi muda kita akan masuk menghadapi abad ke-21 yang berbeda sekali dengan generasi tua. Ya. Dunia semakin banyak penduduknya, dunia semakin terbuka, globalisasi akan timbul, dan lain-lain sebagainya. Dalam ruang lingkup dunia seperti itu, maka manusia di tengah-tengah gencarnya jor-joran persaingan globalisasi tersebut, maka pada akhirnya manusia yang survive adalah manusia yang tetap menjaga keutuhan kemanusiaannya, martabat dirinya. Dan martabat diri manusia yang tetap akan tangguh dalam proses perubahan jika berakar pada kehidupan agama. Maka dalam menghadapi dunia yang berubah tadi, anjuran saya adalah, hai kaum muda, kau perdalam, perkuat, hayati agamamu dalam menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak sekali, Prof.